kuat kan? Amin, puji nama Tuhan. Kita semua mau bagi berdiri, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Yang membuat kami bertahan sampai kepada saat ini. Karena salib-Mu ya Tuhan, Engkaulah yang tetap terus memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami sudah menaikkan puji-pujian untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biar setiap pujian yang sudah kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. BL Singer Musik yang sudah memandu kami, Tuhan Yesus memberkati mereka. Tibalah saatnya bagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa Allah Roh Kudus, biarlah Tuhan akan menyatakan isi hati Tuhan kepada kami semua sidang jemaat Tuhan melalui hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan
Biarlah hikmat Tuhan boleh menyertai hamba-Mu, otoritas Allah turun atas hamba-Mu, supaya kebenaran firman Tuhan dapat sampai kepada sidang jemaat Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan boleh mendatangkan mujizat, boleh mendatangkan kekuatan iman yang sangat luar biasa bagi sidang jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Hancurkan segala pekerjaan iblis kuasa kegelapan yang ingin mengambil benih-benih firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Allah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Terpujilah nama-Mu, kami akan duduk dengan diam untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, saudara terkasih. Saya ucapkan selamat pagi, selamat kita beribadah, selamat kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara terkasih. Kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, itulah kemurahan Tuhan bagi kita. Ya, saya tidak akan berkomentar bagaimana seandainya kita tidak mendapatkan kesempatan untuk beribadah. Saya tidak akan berkomentar, tetapi komentar pada pagi hari ini saya sebagai hamba Tuhan, kalau saudara dapat beribadah kepada Tuhan adalah satu kemurahan Tuhan bagi kita. Ya, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh datang untuk mencari Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita, yaitu di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 dan ke-9. Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Ya, saudara dapat melihatnya di layar LCD. Saya tidak bisa melihat di layar televisi ini, saudara, karena televisi ini agak rewel dan nanti selesai ibadah televisi ini akan diturunkan, ya, akan diservis mungkin ya. Baik, saya akan membaca di layar LCD Yesaya 55 ayat yang ke-8, mungkin ayat yang ke-6 ya, dimulai dari ayat yang ke-6 coba. Ya, Yesaya 55 ayat 6 sampai yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan, saya akan bacakan dengan pelan-pelan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganmu bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Kalau kita melihat ayat ini, saudara, diawali dengan carilah Tuhan. Ya, Tuhan berkata melalui Nabi Yesaya. Saudara, kepada siapa firman Tuhan ini diserukan? Oh, kepada orang-orang yang zaman dahulu. Oh, untuk orang-orang yang percaya. Tidak, saudara. Tidak, sekali lagi saya katakan tidak. Tetapi Tuhan menyerukan kepada semua orang. Karena di situ saudara membacanya ada orang fasik, ada orang apa saudara? Ada dua orang saudara. Orang fasik dan orang jahat. Ya, saudara, kepada orang fasik dan kepada orang jahat untuk mencari Tuhan. Jadi kepada semua orang, saudara, bukan hanya orang yang percaya kepada Tuhan, ya, tidak, kepada semua orang, ya. Khususnya adalah untuk orang fasik dan orang jahat. Orang fasik yang harus meninggalkan jalannya, dan kalau untuk orang jahat yaitu
meninggalkan rancangannya, meninggalkan kejahatannya. Ya, sebab orang jahat itu pikirannya, pikirannya unek-unek, terus memikirkan yang jahat, saudara. Ya, itulah orang jahat. Sedangkan orang fasik, menentang Tuhan, saudara. Nah, firman Tuhan katakan orang fasik harus meninggalkan jalannya, orang jahat harus membuang rancangannya. Dan dikatakan kemudian, carilah Tuhan, berserulah kepadanya selagi ada kesempatan, saudara. Ya, ayat yang ke-7 di situ dikatakan selagi ada kesempatan Tuhan memberikan pengampunan, saudara. Wow, luar biasa, saudara. Baik kepada orang fasik, kepada orang jahat yang sudah merancangkan kejahatannya, yang sudah hidup dalam kefasikannya, Tuhan memberikan kesempatan. Apakah lagi kita, saudara? Sedangkan kepada orang fasik dan kepada orang jahat, Tuhan memberikan kesempatan. Ayo tinggalkan jalanmu, tinggalkan kejahatanmu, dan kemudian berserulah, carilah, berserulah kepada Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan. Kesempatan untuk apa, saudara? Kesempatan untuk mencari Tuhan. Dan kemudian apa? Tuhan akan memberikan pengampunan sebesar dosanya itu, sebesar apapun, saudara. Jahatnya sejahat bagaimanapun, Tuhan dengan penuh kasih sayang akan memberikan pengampunan. Ya, saudara, di depan kita ada sakramen perjamuan kudus. Disinilah tempat dan sumbernya kita menerima belas kasihan Tuhan. Melalui sakramen perjamuan kudus, kita mendapatkan, kita diingatkan bagaimana pengampunan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, saudara, sekarang apa yang ada dalam pikiran Tuhan? Kenapa Tuhan berkata seperti itu, saudara? Karena di dalam ayatnya yang ke-8, tolong ditayangkan saja. Karena di dalam ayatnya yang ke-8 di situ dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Itulah yang ada di dalam pikiran Tuhan, saudara, tentang bagaimana rencana Tuhan dan jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan punya rencana, Tuhan punya jalan dalam kehidupan kita. Acap kali kita tidak tahu apa sih rancangannya Tuhan, apa sih jalannya Tuhan dalam kehidupanku. Kok tidak pernah Tuhan ngomong sama aku, saudara? Tetapi sesungguhnya Tuhan itu sedang berbicara. Ada saat-saatnya Tuhan berbicara kepada kita. Ya, ayat ini adalah nasihat untuk hidup kita, supaya dengan ayat ini kita dapat memahami, kita mau mengerti, kita mau menerima sejauh mana juga kita mau meresponi ayat ini, ya, menjadi suatu pernyataan di dalam kehidupan kita, supaya kita mau hidup dan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Saya akan memberikan contoh, ada dua tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, saudara, ya. Kalau saudara dalam Perjanjian Lama, saudara kenal, saudara tahu Musa. Kalau kenal nggak mungkin ya, saudara, ya. Saudara tahu ceritanya siapa Musa. Musa adalah seorang nabi di mana Tuhan menetapkan menjadi pemimpin dari bangsa Israel. Ya, saudara, kepada Musa Tuhan menunjukkan jalan-jalannya yang ajaib yang harus dijalaninya. Sebagai pemimpin Musa, Tuhan memberikan jalan-jalannya yang ajaib, yang berkuasa, yang hebat, dan itulah yang harus dijalani. Saudara, adalah tidak mudah, saudara, ya. Tidak mudah untuk kita dapat memahami dan mengerti jalannya Tuhan. Kalau saya katakan sukar, mungkin tidak, saudara. Tetapi saya katakan tidak mudah untuk kita dapat memahami dan mengerti jalannya Tuhan, apalagi pikirannya Tuhan.
Kalau saudara dapat menebak pikiran saya sebagai ibu gembalanya. Saudara dapat menebak, tetapi saudara tidak bisa menebak pikirannya Tuhan. Kenapa saudara? Nah, mari kita buka di dalam Roma 11 ayat 33 dan 34. Apakah benar saudara bahwa kita itu tidak bisa memikirkan jalan pikirannya Tuhan? Yang opposite Tuhan itu karpe. Saya ini mau dibawa kemana sih Tuhan? Itu jalan pikirannya Tuhan. Itu jalannya Tuhan untuk kita saudara. Mari kita melihat Roma pasal 11 ayat 33 dan 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Ini kata firman Tuhan. Dapatkah saudara mengatakan, oh saya tahu pikirannya Tuhan, saya bisa menebak pikirannya Tuhan? Siapa kita saudara? Apakah kita penasehatnya Tuhan? Tidak ada satupun manusia yang dapat mengerti. Tidak ada satupun ya saudara yang dapat mengerti pikirannya Tuhan. Keputusannya Tuhan tidak terselidiki oleh siapapun manusia. Jalan-jalannya tak dapat kita selami. Ya, kita tidak tahu apa pikirannya Tuhan. Kita tidak bisa berpikir dengan akal pikiran kita yang sangat amat terbatas. Siapapun saudara, pinter roya apa? S1, S2, S3, tidak akan bisa menyelami pikirannya Tuhan. Ya, nggak bisa, saudara, nggak bisa. Tetapi jangan kita kemudian, oh ya wes lah, karpe Tuhan wes. Tuhan mau apa? Jalannya Tuhan, rencananya Tuhan buat aku. Wes tak karpe. Nggak bisa juga begitu, saudara. Memang kita tidak bisa mengetahui pikirannya Tuhan. Saudara, istri bisa menebak pikiran suami, suami bisa menebak pikiran istri, orang tua bisa menebak pikiran anak-anak, tetapi kita tidak bisa menebak pikirannya Tuhan. Tidak akan terselami, tidak akan terselidiki. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sebagai manusia belajar untuk mengerti rencana Tuhan. Itu sebabnya saudara, ada pujian yang mengatakan, ajarku mengerti, ajarku mengerti segala rencanamu. Ajar aku Tuhan, sekalipun aku tidak bisa menebak, tapi ajarkan aku untuk dapat mengerti apa sih maunya Tuhan, apa sih rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih, mengapa saudara dikatakan rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku? Itulah kata firman Tuhan. Seringkali saudara, kita memaksa kehendak Tuhan untuk mengikuti kehendaknya kita, untuk mengikuti rencananya kita. Tuhan, aku maunya seperti ini. Kalau enggak, awas ya Tuhan. Kita memaksa kehendak Tuhan. Kita memaksa kehendak kita. Ini loh Tuhan, turut aku Tuhan, turut aku Tuhan. Macam kali kita memaksa untuk Tuhan dapat mengikuti kehendak kita. Kita sendiri tidak mau mengikuti jalan-jalan Tuhan. Kita tidak mau mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Saudara, acap kali kita mau berjalan semau gue sendiri. Kita mau berjalan seenaknya kita sendiri, saudara. Jalan Tuhan memang sepertinya sulit.
untuk dimengerti. Dan serasa tidak masuk akal, saudara. Tuhan, kenapa Engkau membawa saya di sini? Itu jalan Tuhan. Kenapa Tuhan Engkau membawa saya di tempat ini? Acap kali, saudara, sulit untuk kita bisa menerima. Serasa tidak masuk akal dengan akal pikiran perasaan kita. Kenapa Tuhan kok harus begini? Kenapa Tuhan kok harus begitu? Saudara, Tuhan membawa kita kepada jalannya Tuhan, kepada rencananya Tuhan, saudara. Ada banyak orang, saudara, apalagi di akhir zaman ini ya, saudara ya. Ya, ini sangat fair dan ini sangat terbukti ya memang, saudara ya. Mereka sekarang itu tidak mau menyelami pikiran Tuhan, tidak mau belajar untuk mengerti rencananya Tuhan. Mereka hanya berfokus yaitu pada perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, perbuatan mujizat Tuhan. Ya, wes, aku tidak mau neko-neko, wes. Pokoknya ayo Tuhan, mujizatmu Tuhan sekarang. Aku tidak mau macam-macam Tuhan, aku mau instan. Wow, ini saudara, ini hidup orang di akhir zaman. Termasuk apa, saudara? Termasuk orang yang percaya. Acap kali tidak mau diproses, acap kali tidak mau dibentuk. Saudara, maunya ayo Tuhan, dan cepetan mujizatmu dinyatakan, saudara. Memang mujizat Tuhan sampai saat ini masih ada loh, saudara. Kita harus percaya itu, saudara. Saudara, apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Yang penting, saudara, ada banyak orang sekarang ini, saudara. Ayo Tuhan, mujizatmu aja Tuhan. Mujizat Tuhan dinyatakan. Ayo Tuhan, saya sudah berdoa, mujizat Tuhan dinyatakan sekarang Tuhan. Kita maunya instan, saudara ya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita tidak mau mengenali jalan-jalannya Tuhan, kita tidak mau mengenali rencana Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Setiap kita, Tuhan menaruh rancangan-rencana yang indah buat saudara dan saya. Ada satu pujian, rencanamu indah bagiku. Indah rencanamu. Saudara, kita tidak akan memiliki pengalaman berjalan bersama-sama dengan Tuhan kalau kita tidak mau belajar mengenal jalannya Tuhan, menerima jalannya Tuhan, menerima rancangan Tuhan. Kalau kita tidak mau dan kita mungkin protes, saya tidak mau Tuhan, saya sudah begini dan begitu, kenapa Tuhan izinkan saya seperti ini? Saudara, seringkali saya berkata, setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, tidak ada yang tidak sepengetahuan Tuhan. Jadi Tuhan tahu semuanya apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak akan tahu bagaimana hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan kalau kita tidak bersekutu dengan Tuhan. Saudara, dengan memahami dan kita mengerti jalannya Tuhan, kita juga akan semakin mengenal pribadinya. Kita akan mengenal pribadinya Tuhan, ya. Kita akan mengetahui kehendaknya, rencananya dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, terkadang, saya katakan terkadang ya, terkadang acap kali jalan Tuhan itu terasa berat sekali buat kita. Kita tidak mau berada di dalam zona itu, tidak mau. Kita memilih pilihan kita. Kita mau memilih pilihan kita. Kita tidak mau berada di zona itu. Kita tidak mau diproses, dibentuk oleh Tuhan dalam zona itu. Ingat saudara yang kekasih, ingat ya saudara ya, bahwa rencana dan rancangan Tuhan itu selalu indah. Pertolongan Tuhan itu ada. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat.
Tetapi apa kata firman Tuhan? Pertolongan Tuhan itu selalu indah dan tepat pada waktunya. Ya, saudara, dan semuanya mendatangkan kebaikan. Saudara, kita tahu bahwa perjalanan manusia harus disertai dengan satu proses. Proses itu sakit, saudara, sakit sekali. Ada kali kita berkata, Tuhan, aku tidak kuat, Tuhan, tolong aku, Tuhan. Tetapi ingat, saudara, ya, ketika Tuhan memproses kita, disitulah Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Amin, saudara. Amin, saudara, ya. Tuhan izinkan semua, ya, saudara. Acap kali tidak kita kehendaki. Sekali lagi kita berada di dalam apa yang Tuhan tetapkan, saudara. Tidak enak, Tuhan, tidak enak di situ, Tuhan. Saya enak di sini saja. Jangan, Tuhan, jangan bawa saya ke sana, Tuhan. Jangan bawa saya ke sana, Tuhan. Saya di sini aja, Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, acap kali ini semuanya terjadi dalam kehidupan kita. Satu tokoh Alkitab dalam Perjanjian Baru. Saudara tahu siapa? Tuhan izinkan terjadi sesuatu yang tidak enak dalam diri hidupnya, tetapi Tuhan taruh itu. Padahal orang itu, saudara, pelayan Tuhan, seorang rasul yang dipakai Tuhan, saudara. Tetapi Tuhan izinkan dia harus menerima proses. Tuhan izinkan dia menerima sesuatu yang tidak enak, saudara. Siapa dia, saudara? Rasul Paulus. Ya, dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9, ya ini harus dibaca ya, saudara, ya. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Nah, inilah yang dialami oleh Rasul Paulus. Sekarang ketika kita membaca, apakah aku juga seperti itu, Tuhan? Inilah Rasul Paulus. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Dan ayat yang ke-8, ayat yang ke-8, ayat yang ke-9 ya, saudara. Ya 8 dulu. 9, tentang hal itu aku sudah berapa kali, saudara? 3 kali berseru kepada Tuhan. Dia sudah berdoa kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ini Tuhan izinkan Rasul Paulus menerima sebuah kenyataan yang tidak enak. Tuhan tanamkan duri dalam dagingnya. Duri itu tidak enak loh, saudara. Kita kelelekan duri aja, wow. Siapa di sini yang pernah kelelekan duri? Kalau kelelekan duri itu bagaimana, saudara? Harus bagaimana? Oh, minum banyak. Apakah bisa langsung bilang? Tidak. Katanya, ya katanya. Kalau kita kelelekan duri, ya saya bukan promosi ya, saudara, ya. Nasi apa? Nasi dikepel gini, langsung dilek. Nah, itu katanya. Nah, saudara, Tuhan izinkan Paulus ada duri di dalam dagingnya. Secara hurufiah, saudara, ya. Kalau kita berbicara duri itu sakit, nyocok-nyocok, ya, saudara, ya. Saudara, kalau dipikir secara hurufiah, sesuatu yang tidak enak dan menyakitkan. Tetapi bagaimana dengan doa Paulus? Sudah 3 kali dia berdoa kepada Tuhan. Apakah Tuhan mendengar doanya, saudara? Coba saudara bantu saya. Rasul Paulus berdoa, aduh ada duri dalam dagingku, sakit, cabut Tuhan, cabut. 3 kali Rasul Paulus berdoa. Apakah dijawab doanya, saudara? Nah, ayo. Doanya dijawab. Ingat, Paulus berdoa 3 kali, doanya dijawab.
Tetapi kita harus tahu jawaban doa itu adalah ya, tunggu, dan tidak. Saudara pilih yang mana? Ya, tunggu, dan tidak. Ya. Saudara senang ya kalau doa langsung dijawab ya, wow senang. Tapi enak mana? Tidak dengan suruh tunggu. Nunggu, betul ya? Nah iya, mungkin enak gitu ya saudara ya. Wes tak enteni sampai Tuhan tolong saya. Tetapi jawaban Tuhan untuk Rasul Paulus sudah 3 kali dia berdoa, tetapi jawaban Tuhan apa saudara? Siapa sih ngomong itu? Pinter ya buat ya. Kapan-kapan gantiin saya khotbah juga ya, ya. Ya saudara, Tuhan tidak berkenan untuk mengambil sesuatu duri yang menyakitkan dalam tubuhnya. Ya saudara, duri yang ada dalam tubuh Rasul Paulus, Tuhan tidak berkenan. Ya wes, tak cabut wes, kamu sudah doa 3 kali saknoe, tak cabut. Tidak saudara, tidak. Apakah Tuhan sengaja? Pun tidak saudara. Tuhan tidak sengaja ngapok kamu. Tidak saudara. Tapi disitulah Tuhan punya maksud, rencana yang sangat luar biasa untuk Paulus, ya, supaya Paulus tetap berserah kepada Tuhan. Tapi itulah ada maksud Tuhan dan rencana Tuhan. Apa maksud Tuhan? Supaya hidup Rasul Paulus tetap di dalam kendalinya Tuhan. Tetap dalam kendalinya Tuhan, sekalipun dia berkata sakit Tuhan, cabut Tuhan, sakit, aku tidak kuat tulisan Tuhan. Tuhan berkata, tidak dicabut. Saudara, supaya apa? Supaya Paulus tetap di dalam kendalinya Tuhan. Ya saudara, tetap berserah kepada Tuhan, sekalipun dalam situasi kondisi yang tidak mengenakan dan menyakitkan. Saudara, jika Tuhan izinkan duri itu ada di dalam kehidupan Rasul Paulus, Tuhan Yesus juga yang bertanggung jawab. Tuhan izinkan duri itu ada, Tuhan bertanggung jawab atas Rasul Paulus. Apa buktinya sekarang? Apa buktinya Bugeng? Apa buktinya kalau Tuhan bertanggung jawab? Ayatnya yang keberapa itu ya? Yang dikatakan cukuplah kasih karuniaku. Coba bantu saya di ayat yang keberapa? Iya tadi betul jawabannya Tuhan, tapi tidak tahu ayat berapa Tuhan? Mana? 9 ya? Itu di bawah. Oh ya ini. Sebab itu terletak, bukan. Oh ini, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Wow. Wes cukup, tidak apa-apa. Duri itu mantap terus dalam dagingmu, tidak apa-apa. Cukuplah kasih karuniaku. Justru di dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Seperti apa yang sudah saya share dalam grup. Di dalam kelemahan kita. Apa kelemahan kita? Mungkin kita dihadapkan dengan sesuatu yang rasanya dalam pergumulan yang sangat berat. Mungkin itu sakit, mungkin itu bisnis kita, mungkin pendidikan kita, mungkin kita dalam pergumulan, saudara. Dalam kelemahan kita, Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku. Artinya Tuhan bertanggung jawab, saudara. Dan itulah kepedulian Tuhan terhadap Rasul Paulus. Begitu juga kepedulian Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam kelemahan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ingat, cukuplah kasih karuniaku. Artinya Tuhan pun melihat, Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Saudara, kalau kita melihat berpikir secara nalar atau secara logika, saudara ya, seakan-akan ada pertentangan yang terjadi pada Rasul Paulus. Paulus berkata cabut,
kabur duri ini, sakit duri ini, gak enak, gak kuat duri ini masuk dalam dagingku. Tetapi sekali lagi jawaban Tuhan, cukuplah kasih karuniaku. Inilah cara Tuhan dan waktu Tuhan menolong dan membuktikan kasih karunia-Nya kepada Paulus. Bagaimana sekarang dengan aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara? Cara Tuhan bukanlah cara manusia. Cara Tuhan berbeda dengan cara manusia. Kalau cara manusia, sakno, dak mentolong aku, aduh, dak mentolong, tak cabut dari sakno, dia bengok-bengok terus, kasihan, dia sakit terus, aduh, aku kasihan, saya sebagai ibu gembalanya dak mentolong, tak cabut deh. Masalahnya, saudara, tetapi Tuhan berkata lain, saudara. Tuhan berkata lain, cukuplah kasih karuniaku. Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Tuhan mempunyai rancangan terhadap setiap kita orang yang percaya. Itu sebabnya saudara, dalam menghadapi semua masalah, persoalan, pergumulan, sakit, penyakit, bisnis, pendidikan, apapun saudara, mari kita mau tetap berserah kepada Tuhan. Namun ada kalanya saudara, rancangan itu baru terwujud kebenarannya setelah beberapa waktu kemudian. Tentunya itu sesuai dengan waktunya Tuhan, saudara ya. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang indah, yang sangat luar biasa. Cara Tuhan berbeda dengan cara kita, ya saudara. Begitu juga dengan apa yang sudah dialami oleh Rasul Paulus. Tetap Rasul Paulus bertahan, ya. Tetap Rasul Paulus bertahan. Karena apa? Karena apa Rasul Paulus tetap bertahan? Disitulah ketika proses Tuhan terjadi, Tuhan memberikan kekuatan kepadanya. Ya, begitu juga dalam kehidupan kita, saudara. Yang kuat, saudara, yang kuat ketika menghadapi proses itu, ketika Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, yang kuat, saudara. Mari kita mau berkata seperti firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupanku, aku kuat Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan itu kepadaku. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Mari firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada setiap kita mau selalu hidup menyerah kepada Tuhan. Apapun itu yang terjadi, saudara, nerima, saudara. Jangan berontak kepada Tuhan. Menerima semua keputusan Tuhan. Karena apa, saudara? Keputusan Tuhan tidak dapat kita selidiki. Pikirannya Tuhan tidak dapat kita selami. Apa sih yang rencana Tuhan ini? Kok aku udah ngerti ya, kenapa Tuhan sepertinya membiarkan aku seperti ini? Tidak, saudara. Sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan akan berkata, cukuplah kasih karuniaku. Karena disitulah ada satu rencana Tuhan yang sangat indah dan luar biasa. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berhenti berbicara, tetapi Allah akan tetap terus mengingatkan kepada kita. Ya, saudara, silakan saudara menjerit kepada Tuhan. Tuhan, aku udah kuat bisa Tuhan. Aku udah kuat Tuhan. Sakit Tuhan, sakit Tuhan. Silakan saudara berseru kepada Tuhan. Tuhan mendengar. Tetapi apa jawaban Tuhan? Terimalah itu sebagai keputusan Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan bertanggung jawab apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya undang baca musik untuk tampil ke depan. Kita akan menaikkan pujian Indah Rencanamu Tuhan. Indah